kebaikan mineral terlindungi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, eskalasi serangan Israel di jalur Gaza kian meningkat. Setelah menyerang Rafah minggu lalu, kini operasi militer Israel berlanjut ke wilayah Jabalia di jalur Gaza, Palestina. Eskalasi konflik di jalur Gaza kian meningkat. Operasi militer Israel kini berlanjut di wilayah Jabalia, jalur Gaza. Israel kembali berilis video saat tentaranya tengah melakukan serangan di wilayah Jabalia pada Kamis pagi waktu setempat. Israel mengeklaim serangan udaranya telah menargetkan lebih dari 50 target posisi Hamas di seluruh jalur Gaza. Sebelumnya pada Minggu 26 Mei 2024, Israel menyerang para pengungsi Palestina di Rafah. Eksodus ini menewaskan sedikitnya 50 warga yang tengah mengungsi. Lebih dari 200 orang pengungsi mengalami luka akibat serangan udara Israel ke kota Rafah. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Pasalnya, Rafah merupakan satu-satunya lokasi paling aman bagi warga Palestina untuk mengungsi. Di media sosial, masyarakat dunia ramai-ramai mengecam Israel dengan tagar All Eyes on Rafah. Seluruh mata dunia tertuju pada Rafah, wilayah paling aman yang kini juga jadi target serangan keji Israel. Presiden Tiongkok Xi Jinping turut mendukung perdamaian di Timur Tengah dan mengakui Palestina sebagai negara. Sebelumnya, 3 negara Eropa telah mendukung negara Palestina dan mengecam tindakan Israel sebagai kejahatan kemanusiaan. 在无限继续，正义也不能永久缺席，两国方案更不能任意动摇。中方坚定支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都。 Sementara itu, bantuan untuk warga Palestina dikirimkan melalui udara di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Bantuan menyasar di sekitar kamp pengungsian di Khan Yunis. Warga Gaza bergegas menuju lokasi untuk mendapatkan bantuan yang dijatuhkan di saat asap akibat serangan udara dari militer Israel membumbung tinggi di sekitar pusat kota Khan Yunis. Dari jalur darat, lalu lintas truk komersial swasta yang melalui jalur Karem Shalom meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah truk bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza terhambat yang mengundang kritik dari PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. PBB mengatakan jumlah truk bantuan yang saat ini memasuki jalur Gaza berada di bawah 30 truk per hari, sedangkan jumlah truk komersial melonjak dari 20 truk per hari menjadi 120 truk per hari. So in terms of how much is coming in a day, the average number of trucks coming in general was around 350 in May. So I don't know that specific number that you're referencing that they are quoting, but even if that was true, it would still mean that most of the trucks that are coming in is aid. And as I said, what we are prioritizing is the aid coming in. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza mencapai 36.000 orang. Otoritas Palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit yang masih berfungsi di Gaza karena ada operasi militer di wilayah itu. Saudara, untuk informasi terkini akan kita tanyakan langsung. Kita akan bergabung bersama dengan sukarelawan Mercy, Fikri Rafiul Haq yang berada di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, bagaimana kondisi terkini di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mbak Mercy. Memang sampai detik ini Israel masih terus melakukan penyerangan-penyerangan di berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza, mulai dari Gaza Utara, di kota Jabalia, Beit Lahia ataupun Beit Hanun, sampai di jalur Gaza bagian tengah, di kota Nusairat ataupun di Deir Balah, dan juga di jalur Gaza bagian selatan, yaitu di kota Khan Yunis maupun di kota Rafah itu sendiri.
Dan pada Senin lalu memang Israel menyerang tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Rafah sehingga menyebabkan 35 sampai 50 warga meninggal ketika akibat penyerangan tersebut. Dan kemudian pada 2 hari selanjutnya Israel melakukan penyerangan kembali sehingga mengakibatkan 22 warga meninggal di tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Rafah. Karena memang Israel sampai saat ini juga sangat fokus sekali untuk menyerang di kota Rafah itu sendiri, sehingga banyaknya korban saat ini adalah dari kota Rafah itu sendiri. Bahkan banyak korban-korban dari penyerangan Israel ini adalah anak-anak perempuan ataupun anak-anak ataupun perempuan dan juga para lansia. Dan yang paling mengenaskan saat ini adalah juga banyaknya fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar dan juga obat-obatan akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, sehingga menyebabkan penutupan border Rafah yang satu-satunya untuk memasukkan bantuan-bantuan melalui jalur darat. Dan juga saat ini banyak terjadi kelaparan di para pengungsi karena memang kelangkaan bahan pangan ataupun air bersih dan juga kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar, sehingga banyak warga yang tidak mampu untuk membeli bahan tersebut. Fikri, Rafah menjadi target serangan Israel, lantas warga yang terdampak akhirnya harus bergeser atau mengungsi kemana, Fikri? Iya, akibat memang pemboman yang intens sekali di kota Rafah, sehingga jumlah korban terus berjatuhan, dan update korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina menyentuh angka 36.100 lebih, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 81.400 lebih, di mana 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan akibat serangan darat Israel sejak Senin 6 Mei lalu, sehingga banyak warga yang pergi ke daerah Al-Mawasi yang diklaim bahwa oleh pihak Israel ini adalah kota atau daerah yang safe zone ataupun daerah yang aman untuk warga untuk mengungsi atau berlindung dari serangan Israel. Namun ternyata daerah tersebut pun menjadi target sasaran Israel, sehingga tidak ada tempat yang aman untuk warga Gaza itu sendiri. Oke. Fikri, tadi Anda sempat menyinggung soal penyaluran bantuan. Ada bantuan yang diperlukan oleh warga di sana. Anda bisa gambarkan seperti apa kendala yang dialami dan langkah seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Fikri? Ya, tentunya akibat dari serangan 7 Oktober lalu, banyak bantuan-bantuan juga sangat sulit sekali ya untuk masuk ke jalur Gaza. Ini memerlukan gencatan senjata permanen ataupun minimal sementara untuk memasukkan bantuan-bantuan, karena kalau kita lihat bantuan yang masuk ke jalur Gaza saat ini sangat-sangat sedikit sekali, jauh dari kata cukup, sehingga banyak warga yang saat ini kelaparan. Bahkan jumlah korban malnutrisi dan dehidrasi juga meningkat. Saat ini ada 32 orang dan kebanyakan mereka adalah anak-anak, sehingga solusinya adalah berakhirnya perang ini, sehingga tidak ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Oke. Eskalasi serangan Israel di jalur Gaza meningkat. Rafah yang sebelumnya menjadi tempat teraman juga menjadi target serangan Israel. Terima kasih laporan sukarelawan relawan Mercy, Fikri Rafiul Haq yang sudah bergabung di Kompas Siang memberikan informasi terkini bagaimana keadaan di sana. Terima kasih Mas Fikri. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya kami akan ajak Anda ke Sorong, Papua Barat Daya untuk melihat indahnya hamparan pasir putih di pantai Kaisarea. Ada juga informasi terkait dengan pemilihan Gubernur Jakarta makin ramai dengan munculnya poster Budi Satrio Jiwandono, keponakan Prabowo Subianto, bersama Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Kaisang memenuhi syarat maju jadi calon wakil gubernur pasca Mahkamah Agung mengubah aturan syarat usia cagup-cawagup.
Dua informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Siang.